Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita masih bisa bertemu untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita bersyukur. Kalau Tuhan masih memberikan satu kesempatan lagi untuk kita, di mana kita mau menyembah Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bersama-sama kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Engkau kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Katakan dengan hati yang paling tulus. Nyatakan, inilah kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak berarti Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri
sembah Dia, katakan kudus Engkau Tuhan. Kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib
Please pimpin dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami boleh kami rasakan Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan Engkau Tuhan yang begitu lembut dan manis dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membuka hati kami. Biarlah Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami, Engkau bertahta di hati kami, Engkau menjadikan setiap kami Tuhan alat yang berguna untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala pujian yang akan kami naikkan ke hadirat Tuhan boleh berkenan di hati Bapa, menyukakan hati Tuhan. Dan kami Tuhan mohon biarlah Roh Kudus yang memimpin acara ini dari awal hingga pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau memakai setiap hamba-hambamu yang bertugas, Engkau memakai kami sekalian untuk menjadi alat-alat yang berguna di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ingin menyapa sekali lagi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Karena kita memiliki Allah yang besar. Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Amin. Kita mau pujikan lagu ini. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Stop dulu. Bapak Ibu, apakah tidak yakin kalau kita itu memiliki Tuhan yang besar? Loh, mana amin ya? Apakah Bapak Ibu percaya kalau Tuhan itu ada ya Tuhan yang besar? Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan pujikan lagu ini dengan iman kita. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk
Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan Dia Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Singer akan memuji Tuhan. Mari saat ini kita mau merenungkan. Tuhan, Engkau tidak pernah melalaikan janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah melupakan kami dalam sedetik pun Tuhan. Mari kita katakan bersama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Inilah kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka setiap masalah kami Tuhan. Membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong setiap hidup kami. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Jemaat Tuhan, menyanyikan pujian ini refnya saja. Katakan dengan sungguh. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dia mampu menjadikan kita lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janji-janji-Mu. Dengan lebih sungguh lagi katakan, aku percaya Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau Allah kami yang tidak pernah melupakan kami Tuhan. Engkau selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
Bersama-sama kita katakan, kami percaya Engkau Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau selalu menepati janji-janji. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Tuhan, kami akan terus, Tuhan. Kami rindu untuk tetap setia kepada-Mu, Tuhan. Berikan kami kekuatan, Tuhan, karena kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Engkau yang selalu memegang hidup kami, Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setia
tengah-tengah kami, untuk sapaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang akan berbicara kepada kami. Oh Tuhan, siapkan hati ini sehingga kami benar-benar boleh mengerti rancangan-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi gereja-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami teduhkan hati kami membuka telinga hati kami, dan kami mau menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami memohon, dan semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Loh, suaranya kalau tidak terdengar keras. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Hari-hari ini, beberapa bulan sampai saat ini, terus kita menggumulkan situasi dan kondisi yang selalu ada dalam kehidupan ini. Dalam sepanjang bulan, mulai yang lampau sampai kita melihat His only Son, dan semua yang kita sudah renungkan. Sekali lagi pagi hari ini mari kita merenungkan apa yang dimaksud dengan gereja yang hidup. Judul pagi hari ini adalah gereja yang hidup, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya Church on Fire. Apa sebetulnya yang dimaksud? Saudaraku sekalian, seringkali ketika kita berbicara soal gereja, maka mau tidak mau, pikiran kita itu gereja itu seperti apa ya? Nah, kalau saudara perhatikan, ada orang yang mengatakan, oh gereja itu ini. Ya, gambar pertama ataupun gambar kedua. Kalau gambar kedua sangat jelas, karena salibnya begitu besar dan begitu nampak, begitu kelihatan sekali. Maka disebut, oh itu gereja. Sehingga kita merasa, oh gereja itu seperti itu. Pertanyaannya, kalau tidak seperti itu, kalau salibnya tidak nampak, kalau bangunannya tidak mirip dengan gereja, apakah juga disebut sebuah gereja? Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau saudara memperhatikan dengan benar apa yang firman Tuhan tuliskan dan apa yang firman Tuhan katakan, maka gereja itu sebetulnya memang bukan gedungnya. Gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu lebih bertekanan kepada orangnya. Atau lebih tepat, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang aktif berkumpul. Dalam bahasa Yunaninya, gereja itu memakai istilah eklesia. Zaman dahulu aslinya eklesia itu berarti rapat dewan rakyat. Hanya orang-orang tertentu, para pemikir, orang yang punya pengaruh di masyarakat, orang yang memang bisa menentukan dengan bijak dan bagus, itu yang akan dipanggil dari dalam kota untuk duduk dalam rapat dewan rakyat untuk memutuskan sesuatu. Itu sebabnya mengapa dari bahasa Yunani eklesia dibawa menuju ke bahasa Latin. Eklesia sama tapi pakai C bukan pakai K. Eklesia. Dan akhirnya bergerak masuk ke Indonesia melalui bahasa Portugis, igreja. Makanya sekarang dikenal dengan nama gereja. Nah, teman-teman kita yang dari daerah Nusa Tenggara Timur dan sebagainya, banyak pengaruh dari Portugis, pasti mengerti ini. Banyak istilah-istilah yang muncul seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Itu artinya keluar. Eklesia itu dari kata kaleo, memanggil. Jadi eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini untuk apa? Untuk aktif berkumpul. Itu sebabnya perkumpulan, hadir di dalam perkumpulan bersama-sama itu merupakan salah satu syarat untuk menjadi sebuah gereja.
Kalau tidak ada orangnya, maka walaupun gedungnya megah besar dan mentereng, itu bukan gereja. Karena gereja itu kumpulan orang-orang, dan tidak hanya kumpulan orang-orang biasa, tapi kumpulan orang-orang yang aktif. Aktif untuk apa? Untuk bersekutu, untuk memuji, untuk memuliakan, untuk membesarkan nama Tuhan. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Banyak orang salah mengerti tentang gereja. Ketika kita dipanggil keluar dari dunia ini, kita yakin percaya Tuhan sudah menyelamatkan kita, menebus kita dengan darahnya yang luar biasa. Kita sudah bersyukur sama Tuhan. Tetapi ternyata tidak cukup kalau hanya berkumpul aktif bersama saja. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan hanya sebagai sebuah kebiasaan, maka kita bisa berkumpul, tapi yang terasa hanya dingin tanpa gairah. Mungkin saat itu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan pergi datang berkumpul, tetapi itu hanya sebagai sebuah rutinitas. Tanpa makna, tanpa roh di dalamnya, tanpa kehidupan di dalamnya. Mungkin puji-pujian keluar dari mulut kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, tetapi sebetulnya hati ini kosong. Karena kita menyanyi itu bukan didasarkan hati. Ketika saudara mengatakan bahwa ada kuasa di dalam darahnya, apa yang sebetulnya saudara rasakan? Benarkah ada kuasa di dalam Tuhan? Benarkah Tuhan penuntun hidupmu? Ketika saudara menyanyikan lagu, peganglah tanganku Roh Kudus. Apakah betul-betul saudara sedang mengulurkan tanganmu kepada Roh Kudus dan mengatakan, Tuhan pimpin aku, tuntun aku, beri jalan pada hidupku? Atau sebetulnya hanya sebuah kata-kata yang keluar? Itu sebabnya bukan hanya sekedar berkumpul secara aktif, tetapi ada roh yang harus muncul di dalamnya. Mungkin tugas dan pelayanan kita lakukan. Kita melakukan banyak hal, bahkan mungkin kita banyak sibuk dalam melayani, dalam melakukan. Tetapi semuanya itu dilakukan tanpa gairah. Sehingga kita tidak merasakan dampaknya dalam hidup ini. Yang terasa hanya capek, yang terasa hanya jenuh, yang terasa hanya aduh kok rasanya beban yang berat. Aduh minggu lagi ke gereja. Waduh biasanya bangun bisa siang, sekarang harus pagi. Terasa kira sekarang sudah Jumat, aduh waktunya berkumpul PA. Saudara ikut tim doa, jam 8 waktunya berdoa. Bukan suatu gairah, saudara tahu orang yang bergairah, contoh yang paling mudah adalah orang-orang yang sedang berpacaran. Ketika mereka mengatakan, nanti ya jam 8 ketemu ya, aku mau ke rumahmu ya. Kira-kira jam 8 kurang 5 mengatakan, aduh kok jam 8 kurang 5 menit. Capek loh saya pergi ke sana itu, apa gitu? Orang yang punya gairah, ketika dia tahu jam 8 akan ketemu, rasanya semangat sekali. Jam 7 aja sudah mandi, sudah pakai minyak wangi, sudah segala macamnya. Bolak-balik lihat sisirnya sudah betul, kembali lagi. Kok sudah pas belum ya? Kenapa? Ada gairah. Bagaimana dengan saudara ketika saudara beribadah kepada Tuhan, melakukan tugas-tugas pelayanan saudara, adakah gairah itu atau hanya sebagai sebuah kerutinitas dan kebiasaan-kebiasaan saja? Mungkin dalam sebuah gereja ada banyak program,
Tetapi ternyata program-program yang ada tidak memberikan suasana yang hidup dalam persekutuan itu. Saudara, kalau begitu bagaimanakah seharusnya menjadi sebuah gereja yang hidup? Gereja on fire. Itu sebabnya kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kalau dibukakan. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5, di sana Tuhan dengan jelas dan tegas menegur jemaat yang ada di Efesus. Coba kita baca bersama-sama ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, perhatikan ini. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau tidak mau berkompromi dengan orang-orang jahat. Kedua, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi palsu. Aku tidak mau terima yang palsu. Yang ketiga, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Terus ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak kenal lelah. Luar biasa. Jemaat yang kurang gimana ini? Hebat kan? Luar biasa. Begitu pegang teguh pengajaran, begitu teguh dalam beribadah dan berbakti, tidak pernah kenal lelah, terus melakukan. Yang keempat, coba perhatikan. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tidak ada lagi gairah ketika engkau bersekutu bersama. Tidak ada lagi gairah ketika engkau menjalani hidupmu sebagai anak Tuhan. Semua hanya rutinitas. Mungkin bahkan beberapa mengatakan, wis kadung namaku Yohanes. Wis mau diapakan lagi? Ya wis tak jalani wong namanya Yohanes. Kalau ditanya anak Tuhan, ya gitu aja. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Spirit of life, the Spirit of God, kembalilah. Kalau tidak, engkau akan merasa lelah. Engkau akan merasa, Tuhan kok capek ya. Tuhan rasanya kok dingin ya Tuhan. Apa sih arti penyertaanmu dalam hidupku? Apa sih artinya aku menjadi anakmu? Firman Tuhan mengingatkan ayat berikutnya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, peringatan ini begitu keras. Tetapi di tengah-tengah peringatan yang keras ada sebuah kasih yang sangat dalam. Tuhan ingin mengingatkan. Kembalilah pada kasihmu yang mula-mula. Kalau tidak, engkau tidak akan merasakan apa artinya penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau bergumul dengan persoalan hidupmu dan engkau bergumul sendiri. Itu sebabnya terasa, aduh kok berat ya. Di mana jalan keluarnya? Kenapa tidak pernah ada jalan keluar? Karena engkau berjuang sendiri. Tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Memang engkau baik. Engkau sudah berusaha kerja mati-matian, bagus. Tapi ingat, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya akan jadi berat.
Itu sebabnya diingatkan, kembalilah pada kasih-Mu yang mula-mula. Jangan lakukan sesuatu hanya sebagai sebuah kebiasaan. Tetapi hidupkan kembali kasih yang mula-mula itu. Saudara, kalau kita melihat suasana dunia, jujur mengatakan, banyak orang merasa lelah. Dalam minggu yang lampau saja, tidak usah banyak-banyak, minggu yang lampau saja. Kalau saudara perhatikan bagaimana perang terjadi sangat dahsyat. Dalam waktu hanya beberapa hari, ratusan orang meninggal. Ribuan orang terluka. Kalau sudah lihat siaran televisi, bagaimana mereka lari terbirit-birit hanya untuk menyelamatkan diri. Sampai ada yang gotong semua keluarganya dan barang-barangnya dengan pedati yang ditarik sama keledai. Keledai itu tidak bisa jalan cepat, saudara, tapi dipacu cepat. Sampai saya melihat ada pedati yang karena di depannya berhenti, dia mau nubruk, waduh, ngepot, waduh, coba yang hanya karena situasi. Jangan jauh-jauh di Indonesia saja, di Semarang, seorang mahasiswi bunuh diri. Padahal ibunya adalah seorang BB, seorang yang melaksanakan bimbingan konseling bagi murid-murid dan mahasiswa lain. Tetapi anaknya sendiri tidak tertolong. Dalam suratnya dia mengatakan, maafkan ibu, aku sudah tidak tahan, aku sudah tidak bisa. Hari ini terjadi, besoknya di perguruan tinggi yang lain di Semarang juga. Bunuh diri lagi. Kok bisa? Kenapa? Apa bedanya? Apalagi kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan, di mana letak Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau tidak pernah bersandar dan berpegang kepadanya, engkau akan menjalani hidup dengan penuh tantangan. Selama engkau kuat, selama engkau hebat, selama mentalmu jagoan, mungkin kau masih bisa menghadapi walaupun berat payah. Tapi kalau engkau mau berserah kepada Tuhan dan memegang Tuhan dalam hidupmu, menuntun hidupmu, maka yakin Dia akan memberikan jalan keluar dalam hidup. Amin, saudara. Supaya mari hidupkan kembali kasih-Mu yang mula-mula. Ketika saudara mau berdoa, ada anak Tuhan yang jam 12 mesti bangun. Loh, kenapa? Saya mesti baca ayat firman Tuhan. Wah, hebat toh? Betul kan? Jam 12 baca sampai jam 1. Terus 1:30 saya dengarkan khotbah. Sampai mengumpulkan khotbah itu begitu banyak. Dengarkan khotbah hampir sampai jam 2, setengah 3. Setelah itu apa? Setelah itu saya memuji Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Kurang apa, saudara? Sampai jam 4. Tapi kan masih sepi, belum ada orang bangun. Jam 4 teruskan lagi dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan lagi. Kalau menurut saudara, bagus enggak apa yang dilakukan? Wah, hebat. Terus terang aja saya enggak melakukan seperti itu loh, saudara. Luar biasa kan? Istimewa kan? Tapi tahu enggak saudara, dia pertanyaannya ketika ketemu sama saya. Tapi aku kok gak sembuh-sembuh. Tapi aku kok tetap susah. Tapi ekonomiku kok gak ditolong-tolong sama Tuhan. Di mana perbedaannya, di mana letaknya? Saudara,
Saya ingin mengajak saudara betul-betul merenungkan pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Apa makna kita betul-betul beriman kepada Tuhan. Ingat, gereja, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk datang, itu karena pusatnya hanya kepada Tuhan. Iman kita harus pasrah sama Tuhan. Betul enggak Tuhan menjadi pusat atas hidup kita? Kalau kita mengingat yang lalu, kisah di dalam Kejadian, kisah tentang Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan, Kejadian pasal berapa ya? Ayo, masuk baru beberapa minggu ini terus bicara soal his only son, lupa. Kejadian berapa? 22 ya. Kejadian pasal 22 di situ ada contekannya itu ya. Ya. Nah, Tuhan memanggil Abraham, betul ya? Tuhan memanggil Abraham. Kemudian apa yang terjadi? Masih ingat? Ketika mereka berjalan menuju ke Gunung Moria, sudah sampai terakhir ketika hamba-hambanya ditinggal, tinggal Abraham dengan Ishak. Lalu Ishak bertanya kan, apa yang Ishak tanyakan? Bapak, ini kayunya dibawa. Karena sebelumnya kalau saudara yang nonton filmnya, kan mereka menguti kayu-kayu begitu banyak kan. Anaknya tanya, cukup enggak Pak? Kurang, ambil lagi. Wah, ngumpulkan lagi sampai sebental besar. Terus si Ishak tanya, ini kayunya, ini apinya, di manakah domba yang akan diserahkan? Saudara masih ingat semua itu? Di situ letaknya iman Abraham, fokus hidup Abraham kepada Tuhan. Bagaimana Abraham betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, artinya beriman kepada Tuhan, diuji. Kamu, saya janjikan bangsa yang besar. Dan melalui keturunanmu, yaitu Ishak, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Sekarang mau diminta oleh Tuhan. Loh, Tuhan itu kejam? Enggak. Di sini letaknya mau enggak beriman menyerah sepenuh kepada Tuhan. Akhirnya sudah tahu Tuhan menyediakan domba. Amin. Saudara mulai ragu-ragu ya. Kalau saya jadi Abraham diminta seperti itu gimana ya? Ya kan? Tapi itulah iman. Nah, sekarang setelah lewat 4.000 tahun saat ini, di saat kita sekarang ada dalam dunia kita sekarang ini, pernah tahu enggak saudara bahwa pertanyaan itu sekarang mulai berubah? Kalau saya boleh mengibaratkan Ishak kita pada zaman ini, maka pertanyaannya adalah, ini kayunya, ini dombanya, di manakah apinya? Kristus sudah berkorban di atas kayu salib. Dan sebagai anak domba, Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya untuk disalibkan demi menebus saudara dan saya. Tetapi yang sering kali kurang, dan itu tidak menjadi satu bau dupa yang harum, tidak nyata penyertaan Tuhan, tidak ada di dalam kerangka hidup kita. Karena apa? Tidak ada apinya. Mana cintamu yang mula-mula? Di mana pimpinan Roh Kudus yang berkarya dalam hidupmu? Itu sebabnya mengapa ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau beribadah, ketika engkau memuji nama Tuhan, engkau hanya memuji sekedar mulut, tidak ada hati. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, yang kau dengar hanya kapan selesainya firman Tuhan. Sekarang sudah hampir jam 9. Kok gak mari-mari sih? Apalagi kalau yang bawa firman Tuhannya panjang 1 jam. Waduh, hampir 60 menit kok belum selesai.
Apalagi kalau yang membawakannya ngantui, waduh, sampai bawa korek, ganjel matanya ya toh, supaya wah gitu ya toh. Terus nanti kalau tidak, amin. Loh, ya ini amin, nah, ini ngantuk ini amin, padahal ngantuk mau tidur. Iya kan? Di mana apinya? Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari pagi hari ini kita kobarkan kembali api itu. Minggu yang lalu kita mendengar bagaimana Pak Ham dengan begitu luar biasa menginjili, membangun pos-pos PI, membangun gereja-gereja baik di Sumba, di Waingapu dan sebagainya, luar biasa begitu banyak. Sekali lagi kita juga dituntut. Sudahkah kita mengobarkan api itu? Minggu yang lalu kita punya komitmen dalam tahun ini untuk Natal. Aku mau berdoa, Tuhan kirim satu jiwa agar dia boleh datang kepada Tuhan. Satu orang berdoa untuk satu jiwa saja. Renungkan, pikirkan siapa yang akan kukasihi mendapatkan kasih Allah. Akan kutarik dia untuk mengenal kepada Tuhan. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara berdoa bagi saudara-saudara yang lain. Ketika saudara mendengar beberapa saudara kita butuh bantuan doa, memperhatikan mereka dalam doa itu sudah merupakan membagi kasih kepada mereka, saudara. Membagi kasih kepada mereka. Minggu yang lalu saya sampaikan ada saudara Swani yang mohon bantuan doa karena dia mendapat gangguan dalam pernafasannya. Semula diduga COVID, tapi dites COVID negatif. Lalu dibawa masuk ke rumah sakit hari Rabu saya diberitahu karena sangat berat dipasang ventilator. Dan akhirnya setelah dicek ulang, karena di rumah sakit yang pertama tidak ditemukan, cek ulang baru ketahuan ada bakteri yang khusus yang sudah masuk di paru-parunya semua. Akhirnya hari Jumat dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara mengatakan, loh, buktinya kita berdoa kok Tuhan tidak jawab. Bukan berarti kalau Tuhan angkat itu berarti Tuhan tidak jawab, saudara. Tuhan mengerti apa yang terbaik. Dan yang istimewa, keluarga yang ditinggalkan dapat ketenangan dan kekuatan. Itu jawaban Tuhan. Itu sebabnya mari bangkitkan kembali kasih-Mu yang mula-mula. Mari kita sungguh-sungguh katakan, Tuhan kobarkan api itu dalam hidupku. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 sampai 33. Bagaimana api itu bisa dikobarkan kembali. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 ayat 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, kok suaranya tidak keras, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Di mana letak kuncinya? Penyertaan Roh Kudus. Api itu harus dibangkitkan. Kalau saya baca bagaimana Petrus dan Yohanes waktu itu ditangkap, diadili gara-gara menolong orang yang ada penyakit dan disembuhkan. Apa yang terjadi? Bagaimana jalan keluarnya? Yang pertama, penuh dengan Roh Kudus. Saudara, di manakah Roh Kudus itu sekarang dalam hidup saudara? Banyak orang mengatakan, saya belum terima Roh Kudus. Oh no. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara mengatakan, Tuhan engkaulah juru selamatku, engkaulah penyelamat atas hidupku, jadilah penebus atas hidupku, datanglah dalam hidupku. Sehingga mengundang Tuhan Yesus, yang ada dalam hidup saudara siapa? Allah Tritunggal.
Yang diundang juga bukan cuma Tuhan Yesusnya saja. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Tetapi mengapa kok tidak kelihatan fungsinya, gerakannya dalam hidup kita? Karena saudara belum menyerahkan kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menyerahkan segala apa yang ada dalam hidupnya kepada pimpinan Tuhan. Sehingga ketika dia mau melangkah, sebelum melangkah dia tanya, Tuhan, kalau engkau jadi aku, apa yang harus aku kerjakan? Mau marah-marah, sebentar. Sebelum saya marah, saya tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau jadi saya, menghadapi kasus ini, saya harus ngomong apa? Itu orang yang penuh oleh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga hidupnya terus dituntun. Maka saudara akan melihat ada kemuliaan Allah. Karena jalan yang saudara tempuh itu adalah jalan Allah bagi hidup saudara. Amin saudara. Itulah yang luar biasa. Yang kedua, 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, tetapi harus bersandar. Ayat 4 baca sama-sama 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat yang ke-5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada, pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus menunjukkan, aku kalau memberitakan Injil bukan karena aku pinter, bukan karena aku sudah belajar, bukan karena aku mengerti, tidak. Banyak orang yang menggantungkan dengan hikmat dan kebijakan manusia. Itu bagus, itu baik. Tetapi kalau itu melebihi Allah, maka tidak akan berguna. Tidak ada rohnya. Ada kayunya, ada dombanya, ya tetap tapi tidak berfungsi. Karena tidak terbakar. Mari, maukah kita menyerah Tuhan? Aku mau. Saya teringat seorang penginjil yang luar biasa, Charles Finney. Dia adalah seorang bapak kebangunan rohani dalam tahun abad 17. Tahun 1700-an. Sudah tahu apa yang terjadi? Pada suatu waktu dia pergi ke sebuah desa. Yang ternyata di desa itu semua orang-orang adalah orang-orang Kristen. Tetapi begitu dingin, begitu hampa. Mereka datang ke gereja tetapi hanya sekedar kaki melangkah. Kalau ada peringatan dia pergi. Tapi hanya sekedar mengikuti tradisi. Itu sebabnya Charles Finney waktu itu mengatakan, aduh gimana ya. Sudah tahu apa yang terjadi? Ternyata di gereja yang sudah dingin, yang tidak ada apinya lagi, yang tidak on fire itu, ada seorang yang masih peduli. Yang lainnya tidak. Seorang yang masih peduli, dia yang mau berdoa untuk supaya terjadi satu kegerakan di sana. Siapa dia? Hamba Tuhan? Bukan hamba Tuhan ya. Ternyata yang punya semangat, punya kemauan berdoa adalah seorang tukang besi. Dia menutup tokonya siang itu, dia kembali ke rumah, dia berdoa, Tuhan, biarlah apimu membakar hati anak-anakmu. Tuhan mari bangkitkan. Dia berdoa. Mulai tutup toko siang hari itu sampai malam. Pagi hari ketika dia bangun langsung dia datang menjumpai pendeta. Dia mengatakan, Pak, saya berdoa sepanjang malam. Saya minta Tuhan mencurahkan. Ayo Pak, buatlah sebuah kebaktian kebangunan rohani. Ayo Pak. Pendetanya ngomong, apa ya? Masa masih harus ada kebangunan rohani lagi ya?
Ya sudahlah, nggak apa-apa, oke dengan berat, nggak apa-apa deh, ya wes, ayo kita bikin kebaktian. Tapi catatan loh ya, kalau sampai nanti tidak ada orang yang datang, kalau tidak ada orang yang datang, jangan kecewa lo ya. Ya sudah tahu lah, saya tahu jemaat saya, sudahlah. Jadi kalau sampai tidak ada yang datang, jangan kecewa. Sudah tahu? Ketika diumumkan dan besoknya diadakan kebaktian kebangunan rohani. Siapa yang datang? Seluruh desa datang. Dan dalam ibadah itu ada begitu banyak orang yang percaya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Kenapa? Ada api, ada doa, ada permohonan kepada Tuhan. Bahkan saya mengingat D.L. Moody, pasti sudah kenal, namanya sangat terkenal, dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Pada suatu waktu ketika dia sedang pergi ke Inggris, sedang liburan ke Inggris, ketika liburan ketemu sama pendeta yang ada di London, lalu dia bilang, ayo Pak Moody bikin ibadahnya kamu yang pimpin ya, ini ada 3 ibadah, semuanya kamu yang pimpin ya. Ya susah juga ya hamba Tuhan tuh, waktunya istirahat, waktunya ngaso, tapi diminta mau gimana? Ya udahlah. Tapi sudah tahu ibadah pertama dilakukan, kedua dilakukan. Sangat berat sekali. Suasananya itu sangat berat sekali. Setelah ibadah itu selesai, nanti malam ada ibadah yang ketiga. Pulang dari gereja, salah satu jemaat, seorang nenek-nenek tua, dia datang mengunjungi adiknya yang lumpuh, yang tidak bisa kemana-mana lagi. Dia mengunjungi adik yang lumpuh, kemudian dia menceritakan, tadi D.L. Moody datang loh, dia khotbah di gereja kita, dia bilang gitu. Sudah tahu apa yang terjadi? Si adik perempuan tua yang sedang lumpuh itu lalu mengatakan, puji Tuhan, berarti doaku dijawab. Aku sudah berdoa berkali-kali, supaya Tuhan utus D.L. Moody datang ke Inggris, ke London. Kok sekarang ada? Kalau begitu, padahal si nenek tua itu datang membawakan makanan untuk adiknya yang lumpuh, karena dia tidak bisa kemana-mana. Dia langsung mengatakan, stop, aku tidak mau makan. Sisihkan, ayo kita berdoa. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya mujizat Tuhan nyata. Api itu nyala, sudah tahu, luar biasa. Malam harinya ketika ibadah dimulai, D.L. Moody di sini menyaksikan ketika dia masuk dalam ruangan itu, dia merasakan atmosfernya sudah berubah. Dia merasakan ada roh Allah. Dia berkhotbah dengan seperti biasanya, tapi dia merasakan ada suara Allah berbicara menegur. Dan sudah tahu pada akhir ibadah dia menantang siapa yang mau bertobatkan kembali pada jalan Tuhan. Ada 500 orang berdiri. 500 orang. Dia bingung, loh. Kok bisa? Dia, oke, duduk dulu lagi, semua duduk. Saya ingin tidak ada seorang pun yang salah mengerti. Dia jelaskan siapa yang mau menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Supaya Tuhan membakar hidupnya, dia punya gairah, dia punya semangat. Dia mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri. Silakan berdiri, dan ternyata 500 orang lagi berdiri. Sudah lihat, ada kemurahan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saya ingin mengingatkan kita semua. Tuhan memanggil kita. R.G. Lee mengatakan, God never intended for the church to be a refrigerator in which to preserve perishable piety. He intended it to be the incubator in which to hatch our convert. Kalau bahasa Indonesianya, Tuhan tidak pernah bermaksud agar gereja menjadi lemari es untuk memelihara kesalehan-kesalehan yang fana. Tapi dia bermaksud agar gereja menjadi inkubator yang bisa menetaskan orang-orang yang bertobat sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan memanggil kita untuk melahirkan orang-orang lain datang kepada Tuhan. Bukan hanya untuk kenyamanan dari beberapa orang
bisa tinggal di gereja dengan tenang, dengan aman, jauh dari kejahatan-kejahatan di luar. Bukan. Tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya saudaraku pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sungguh-sungguh. Ingat, church is to be a hospital for sinners, not a rest home for saints. We are able to be a fishers of men, not keepers of the aquarium. Tuhan memanggil kita bukan untuk Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia, bukan menjadi penjaga ikan yang ada di akuarium. Itu sebabnya, mari kita katakan, Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah aku berjalan pada jalan-Mu. Mari kita bangkit, Tuhan, bekerjalah di gereja-Mu. Tuhan, menyatakan kehendak-Mu. Tuhan, bangkitkan kembali iman kami, sehingga Tuhan berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tahu kalau Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, maka tidak ada satu pun yang mustahil bagi Allah. Amin, saudara. Mari kita kata, Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, sehingga setiap waktu, setiap hari aku boleh berjalan bersamamu. Kita nyanyikan lagu ini, singers bisa tampil ke depan, semua tampil ke depan, kita akan nyanyikan lagu ini sebagai suatu penyerahan kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita bertanya, ini kayunya, ini dombanya. Tuhan bertanya, di manakah apinya? Di manakah apimu? Mari Tuhan bangkitkan, nyalakan kembali, sehingga benar-benar aku boleh melihat ada karya-Mu yang luar biasa dalam hidupku ini. Hidup yang masih Kau berikan, aku mau pakai untuk memuliakan Engkau, membakar semangatku untuk boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jangan berkata, dulu aku sudah banyak melakukan, dulu aku sudah banyak bekerja untuk Tuhan. Tapi Tuhan bertanya, bagaimana dengan sekarang? Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Sebagai suatu doa yang sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Benar-benar maukah kau kata, Tuhan, Roh Kudus peganglah tangan kami. Ya Tuhan, jamahlah kami, jamahlah kami.
yang benar-benar mau katakan, dan Tuhan aku mau kau pegang tanganku dan bangkit. Saudara silakan angkat tanganmu ke atas dan katakan haleluya. kepadamu Bapa. Kami mengangkat tangan kami, kami menyerahkan hidup kami kembali kepadamu Bapa. Berkaryalah dalam hidup ini, karena kami mau Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar kami dituntun, dipimpin, dan benar-benar kami boleh menyatakan iman kami kepadamu, sehingga kami boleh melihat ada karyamu dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin percaya setiap kami yang saat ini datang dengan sungguh-sungguh memperbaharui iman kami, Engkau akan menjamah setiap kami. Kami pulang tidak sama lagi, tapi kami boleh memuji, kami boleh memuliakan, kami boleh membesarkan nama-Mu dan merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk keyakinan firman-Mu dalam hidup ini, dan kami boleh menjadi umat-Mu yang beriman dengan sungguh-sungguh, yang menyalakan api-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyalakan api Roh Kudus itu. Amin. Lambaikan tangan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan, Roh Kudus itu yang senantiasa menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan, Engkau baik buat kami. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
nama-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya dua diangkat ke atas dong. Semua ada jempolnya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya ingin mendengar suara Bapak Ibu sendiri. Lebih keras lagi. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Sekali lagi saat ini Tuhan mengingatkan kami bahwa api itu harus menyala dalam hidup kami. Kami harus on fire bagi Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kayunya dan engkaulah dombanya yang tersalib di atas kayu salib di Bukit Golgota. Engkau sudah berkorban untuk kami semua, orang-orang berdosa yang seharusnya mati. Tetapi engkau sudah menebus kami dengan darah Tuhan yang mahal harganya. Itu sebabnya Tuhan, saat ini ketika kami sudah dibeli, ketika kami sudah dimerdekakan, dan kami sudah memiliki janji kehidupan kekal itu, kami tidak mau lagi diam, kami tidak mau lagi pasif, tetapi kami mau berapi-api, bersemangat untuk menyebarkan kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau membagikan kabar baik Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan membawa mereka datang kepadamu. Inilah Tuhan, doa kami, kerinduan kami. Engkau tahu segala keterbatasan kami, Engkau tahu segala kerinduan kami, dan Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk melangkah maju, karena kami tahu Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kembalikan kami pada kasih mula-mula itu. Dan biarlah segala yang sudah kami berikan kepada-Mu Bapa, biarlah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Bapa di surga, dan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir, yang sudah mendengar firman-Mu, dan yang sudah Tuhan mau melakukannya dengan ketulusan hati. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau kemanapun engkau berada. Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menguatkan engkau, memberikan kedamaian, dan penyertaan Roh Kudus menghibur,
memberikan kekuatan di dalam setiap langkah hidupmu. Engkau pergi dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat teduh sejenak, berterima kasihlah kepada Tuhan yang Maha Baik. Amin.